Polemik harta gonogini antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah muncul pembahasan mengenai rumah yang selama ini ditempati keluarga mereka. Melalui kuasa hukumnya, Ruben menyatakan tidak keberatan apabila Sarwendah ingin mengambil alih kewajiban cicilan rumah tersebut. Namun, Ruben meminta agar seluruh dana cicilan yang selama ini telah dikeluarkannya diperhitungkan dan dikembalikan apabila rumah itu nantinya menjadi milik penuh Sarwendah sepenuhnya. Menurut pihak Ruben, permintaan tersebut bukan semata soal nilai materi, melainkan untuk memastikan kontribusinya terhadap rumah itu tetap tercatat dengan jelas. Ruben disebut khawatir muncul anggapan bahwa dirinya tidak memiliki andil dalam kepemilikan aset yang ditempati anak-anaknya. Karena itu, ia mendorong adanya perhitungan transparan atas seluruh cicilan yang telah dibayarkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun sengketa baru di kemudian hari bagi semua pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rumah bersama, kesepakatan bersama, nyicil bersama. Tapi giliran utang Ruben sendiri. Yang bayar per bulan 397 juta, Ruben. Yang make, dia. Giliran punya utang, jadi utangnya siapa? Ruben. Nanti kalau sudah lunas, punya siapa, Pak? Punya dia. Jadi ini gimana sih konsepnya ini? Jadi Ruben ini konsepnya apa ini? Konsepnya membayar aja gitu maksudnya. Jadi ibarat kata Ruben ini dapatnya itu anak udah nggak dapat gitu kan, rumah nggak dapat gitu, bayar iya, jadinya utang punya dia. Perasaan Ruben ini dapat gak enaknya aja ya. Awas Bun, nanti diserang sama bala-bala Mami Moyo, Sarwendah maksudnya. Ya nggak apa-apa ya, kan ini kita ceritain tentang logikanya seperti itu gitu. Jadi yang namanya harta gonogini tidak bisa dibagi kalau masih ada hutang. Itu mah mau ke belahan dunia mana juga begitu. Itu realita, itu faktanya begitu. Jadi kalau mau dibikin jadi harta gonogini, itu nggak boleh ada utang dulu. Kalau misalnya digadekan ke bank seperti kasusnya si Sarwendah, ya itu kalau dia mau dibagi ya sekarang gitu ya lunasin dulu itu gadeannya gitu. Tapi kalau dia misalnya santai, ya udahlah, selesai sampai gadeannya lunas gitu, baru nanti kita bagi harta gonogini, itu lain cerita. Tapi kalau dia mau sekarang gitu, ya harus dilunasi dulu. Aku mau cerita ya, aku punya tetangga, dia sih penyanyi, katanya sih penyanyi, gimana aku nggak tahu kalau dia tuh penyanyi atau gimana gitu. Ya maksud kalau dia manggung atau apa, atau yang lagi off air atau on air gitu, kok suaranya kayak kresek, ngerti nggak? Kayak kresek gedumel gitu, perek, jadinya perek. Jadi itu asal nyanyi aja, asal jeplak aja gitu. Habis itu kan dia nikah nih sama tetangga gue. Tetangga gue mah terkenal banget di kampung gue gitu, paling terkenal, populer gitu. Cuman si cewek ini tuh nggak terkenal di kampung gue, nggak terkenal banget gitu. Setelah nikah baru tuh terkenal, nikah sama tetangga gue ini yang terkenal di kampung gue ini gitu. Setelah nikah kan dia bikin lagu, bikin ini, bikin itu. Setelah aku cekin data satu-satu, gila, ngalahin keponakan gue yang umurnya 3 tahun. Ngalahin apa? Nyanyinya. Aku kira bisa ngalahin Agnes Monica, ternyata jauh. Kalau ngelamar backing vokalnya si Agnes Monica, nggak bakalan diterima. Tetangga gue tuh, kelakuannya tetangga gue tuh kayak gitu. Terus gue juga heran tuh sama dia, kan ikut grup manajemen gitu. Sama grup manajemennya kenapa dia dimasukin gitu? Maksudnya yang record itu tuh, dia itu tuh telinganya tuh rusak atau gimana, gue nggak ngerti nih. Ini gue cerita tetangga gue ya, jadi jangan ada yang baper nih kalau sampai FYP gitu ya. Kalau ada yang merasa ya syukurlah. Berarti buat lu. Sebagian netizen yang budiman nih, gue ngasih saran ya, untuk kalian yang berseteru nih, apalagi dalam rumah tangga nih, topiknya tuh jangan kemana-mana dulu, tetap di anak dulu ya. Kalian buka komunikasi ya kan, terus gimana caranya biar bisa adil. Dan
bagaimana caranya ayahnya itu bisa main sepuas-puasnya sesuai dengan jadwal yang sudah dari pengadilan itu. 3 hari di ayam, 4 hari di perempuannya, kayak gitu loh. Jangan melebar kemana-mana sampai harta gono gini, harta hidup, harta mati, harta hidup, harta mati, ya kan? Bahkan sampai ada perempuan yang ngomel-ngomel di live, aku nggak tahu siapa, sampai mengeluarkan kata-kata kalau nggak salah itu najis, aku makan uangnya dia sepeser pun, ya kan? Kalau nggak salah ya gitu. Tapi kalau menurut aku ya, kalau kita punya ipar artis banyak uang, nggak mungkin kita nggak pernah makan uangnya dia sepeser pun. Karena sepeser pun itu nilainya bisa 1.000, ya kan? Bisa 50.000, bisa 100.000 itu loh. Kan nggak mungkin kita nggak pernah makan uangnya dia, ya kan? Kalau seandainya kita nggak pernah makan uangnya dia, ya buat apa juga kita jadikan ipar kalau pelit, ya kan? Jadi nggak usah melebar ke sana kemari, nggak usah masuk dulu yang ono yang ini, biar nggak jadi bola liar juga di netizen. Nanti kalian giliran di komentarin lapor gitu. Fokus pada anak. Topik utama ini tuh bagaimana kedua belah pihak itu biar bisa adil bermain sama anak-anak, punya waktu sama anak-anak, itu wajar. Apalagi seorang ayah meminta, wajar ya. Karena coba digaris bawahin dulu, Ruben seorang ayah kandung, udah titik. Coba kalian pikir tuh kemana-mana tuh artinya ayah kandung tuh. Sebebas apa itu ayah kandung itu, mau bermain sama anaknya, mau ngajak anaknya liburan, mau ngajak anaknya nginap, ya. Kalian tuh harus ingat, Ruben itu ayah kandung, udah titik. Bukan ayah sambung, bukan ayah angkat, ya. Ruben itu ayah kandung, kayak gitu loh. Jadi nggak usah banyak-banyak lagi yang diungkit ke sono ke sini, ke sono ke sini. Yang punya uang pasti menang, karena uang itu raja. Lebih lu dari lita darat lu. Bang, gila lu. Nggak ada otak bener-bener. Lucifer aja malu ngeliat lu, takut ngeliat lu. Yang ngutang siapa, yang suruh bayar siapa. Itu namanya bukan harta gono gini, sama aja beli rumah baru. Udah gitu cicilan yang udah dibayarin disuruh bayar juga. Astaga naga, malu gua begitu sama perempuan. Oh my god, gila, gak habis pikir gua otaknya di mana. Idih, sungkem rentenir sama lu. BU ya, astaga naga. Ih, nauzubillah bin zalik. Ya Tuhan Yesus, lindungi saya dari orang-orang begitu, dari iblis-iblis jahanam seperti itu. Ih, gila gua. Gila, nggak ada hati nuraninya. Amit-amit cabang bayi, kuburannya sempit nanti, nggak diterima sama bumi. Idi lemes mulutnya. Idi amit-amit gua. Ih, ngeri sama orang kayak gitu. Hati-hati lu. Hati-hati jangan berteman sama orang kayak begitu. Idi, yang ngutang siapa, yang suruh bayar siapa. Harta gono gini diungkit-ungkit, ya. Udah mau dilunasin, disuruh juga lunasin, suruh balikin duitnya yang udah dionoin sama bank, yang udah diangsur sama bank. Parah lu, parah. Jadi malu gua aja malu ngeliatnya. Ih, malu. Gua juga punya utang, kagak gitu-gitu amat gua bayar sama gua. Gua mah kagak sekaya lu, tapi istilahnya otak gua masih bener. Ya, masih bener otak gua punya hati nurani. Ya, ini ya Tuhan, ampuni orang kayak begitu. Aduh, nggak takut dapat kiamat ya. Ih, amit-amit cebong baik. Tobat lu, kata gue mah tobat lu. Ih, serem saya orang kayak gitu. Lucifer aja sama setan takut ngeliat ya. Ih, dajjal.